بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah masjid yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah dengan taufik Allah SWT, dengan cucuran rahmatnya dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam kebaikan besar, menimba ilmu yang Allah wajibkan untuk kita timba, dan yang diberikan Allah baginya ganjaran yang begitu besar, menimba ilmu sama dengan jihad. Jihad bukan hanya dengan senjata, di antaranya adalah dengan mempelajari kebenaran, menimba ilmu syar'i, menyebarkannya, mendakwakannya, bagian daripada jihad. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang jenis-jenis jihad. Berkata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar tujuannya menimba ilmu, maka dia dianggap jalan Allah fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tema yang kita angkat pada hari ini, tema yang mungkin banyak ya di berbagai tempat dan daerah dikaji, dibahas tentang radikalisme yang pada hakikatnya senantiasa media-media yang tak fair mengidentikan Islam agamanya penuh dengan tindakan radikal. Di mana ada Islam, di sana ada radikalisme kata mereka. Seolah-olah Islam sumber yang kerok berbagai macam bentuk kejahatan di dunia. Diperkeruh lagi jemaah sekalian dengan pemikiran yang menyimpang daripada sebagian oknum yang menisbatkan dirinya kepada Islam, padahal Islam berlepas diri daripada tindak tanduk mereka yang brutal, yang menyimpang, yang menyalahi Islam itu sendiri, dengan menghalalkan darah-darah kaum muslimin, membunuh, membombardir tempat-tempat umum, ya, membuat gerakan dalam negara, membuat negara di dalam negara, ya, menumpahkan darah, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan penguasa-penguasa mereka, dan ini tindakan yang berbahaya. Subhanallah, jika ada di benak para pemuda, bahaya sekali. Subhanallah, apalagi dengan maraknya berbagai jaringan-jaringan ya, yang menisbatkan diri kepada Islam seperti ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah dan semacamnya yang bukan daripada Islam. Islam tak mengenal yang namanya radikalisme, yang bahasanya tatarruf, menyimpang. Jemaah yang mulia Allah SWT, Islam secara bahasa saja. Dari sisi bahasa, Islam dari kata-kata aslama yuslimu islaman, maknanya yang menyelamatkan. Subhanallah, masuk Islam, masuk ke dalam agama yang menyelamatkan seseorang. Ketika Rasulullah memberikan definisi Islam, jelas Islam bukan senang yang namanya kekacauan, kekerasan, kezaliman, teror. Berkata Rasulullah, al-muslimu, orang Islam itu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat, orang Islam lain selamat dari kejahatan lidahnya dan dari kejahatan tangannya. Itu orang Islam.
Andai kata tangan masih menjalimi orang, lidah masih menjalimi orang, belum menjadi Islam yang hakiki. Islam kawin, bukan hanya handphone saja yang kawin. Islam pun kawin. Kawin pun beda-beda. Handphone kawin 1, kawin 2, kawin 3. Ada Islam kawin 27, kawin 28. Kok Islam? Ya. Tapi mulutnya tiap hari caci maki orang. Tak tanggung-tanggung. Yang dicaci maki penguasanya. Disumpah serapah penguasanya. Ini bukan Islam yang benar. Subhanallah. Jangankan mencaci penguasa, kamu mencaci orang Islam saja terlarang. Fasik dikatakan Nabi. Sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang Islam fasik. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang Islam dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan kufur, ya, kufur kecil yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Islam itu adalah rahmat. Dan Nabi Islam, Nabi Muhammad, rahmatul muhdatun. Rahmat yang dikirimkan Allah, dihadiahkan Allah kepada kita. Nabi kita Nabi rahmat. Subhanallah. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat untuk alam semesta. Allahu Akbar. Islam bukan haus darah. Jangankan menumpahkan darah manusia. Jemaah sekalian, menyakiti binatang pun berdosa. Suatu ketika orang-orang Ansar heboh, ada seekor unta yang tak dapat dikendalikan bagi anjing gila. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun datang. Orang-orang melihat jauh. Nabi dekat kepada unta tersebut. Orang-orang bilang, hati-hati ya Rasulullah, hati-hati. Ini unta gila. Nabi mendekat. Seketika melihat Nabi, unta mendekat dengan Nabi. Subhanallah, unta langsung merunduk. Rasulullah datang. Rasulullah sapi-sapi, Rasulullah sapu-sapu kepalanya, Rasulullah sapu kulitnya. Unta itu mengadu kepada Nabi SAW. Dia menangis. Nabi berkata, unta ini milik siapa? Ya Rasulullah, milik si fulan, salah seorang pemuda Ansar. Kata Rasulullah, suruh unta ini mengadu kepadaku. Perbuatan jelek tuannya. Min qillati al-unaf wa kathratil kunaf. Makan dikasih sedikit, kerja dikasih beban banyak-banyak. Sungguh dia mengaku kepadaku, hai para sahabat, berbuat ihsan akan kepada binatang-binatang yang Allah taklukkan untuk kalian. Wah. Binatang saja yang disalimi tuannya, Nabi marah. Wah, bagaimana manusia? Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Nabi dalam satu perjalanan lewat dengan rombongan sahabat, singgahlah mereka ke satu tempat. Ada pepohonan di sana, ada sangkar-sangkar burung. Sebagian sahabat iseng naik, mereka panjat pohon-pohon tersebut. Mereka ambil anak burung, induknya meraung-raung, tak mampu membela anak-anaknya diambil. Nabi SAW heran, kenapa mendengar suara burung berteriak-teriak. Nabi lihat sahabat-sahabat sedang main anak burung. Siapa yang menyisihkan anak-anak dari induknya? Kembalikan. Ini Islam, rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita bagaimana Allah perintahkan kita berbuat baik, ihsan, bahkan kepada binatang, bukan kepada manusia saja, kepada binatang. Rasulullah sebutkan seorang perempuan, kanat baghiyatun min baghaya Bani Israel, seorang perempuan dari perempuan terdahulu Bani Israel. Dia berjalan-jalan dan dia kehausan. Dapat satu sumur kecil yang rendah
yang dia bisa masuk ke dalam, di sana ada sedikit air, dia pun minum dengan puas. Dia naik ke atas, dia lihat ada anjing yang sedang kehausan, menjulur-julurkan lidahnya, berusaha mengisap dengan lidahnya tanah basah karena kehausan. Dia pun berkata, sungguh anjing ini kehausan yang begitu dahsyat, sebagaimana tadi kuasakan. Dia pun turun ke sumur. Dia lepaskan sepatunya, dia ambil air dengan sepatunya, dia gigit dengan giginya, dia manjat ke atas, dia berikan kepada anjing tersebut. Anjing minum. MasyaAllah, Allah bersyukur padanya dan Allah mengampunkannya. Siapa tadi? Pelacur. Apa yang dia buat? Memberi minuman anjing. Subhanallah. Berkata para ulama, subhanallah, bersedekah membantu manusia, bahkan makhluk. Syekh Allah menyebutkan, dapat menghapuskan dosa-dosa besar, dapat menghilangkan kecintaan kepada dosa besar. Ingat para pemuda, sebagian tak bisa lepas daripada video porno, sebagian tak bisa lepas dari narkoba, begelek, berganja, pusing kepalanya. Cemana aku bisa lepaskan ini? Kau bersedekah pada tempat, pada saat, pada waktu orang sangat membutuhkannya. Binatang pun yang sedang sangat membutuhkan, kau bersedekah, dengan yang Allah akan ampunkan dosamu, Allah akan hilangkan kecintaanmu kepada maksiat. Allahu Akbar. Syekh Razak menyebutkan kisah. Ada seseorang bertetangga dengan pemabuk. Tiap hari pemabuk pulang balik di rumah, ditempeleng isinya, anak-anaknya tak teratur, hidup mereka tak terus. Subhanallah, uang habis untuk mabuk, tak peduli. Pernah suatu ketika dia ketuk pintu rumah karena dia ingin berkenalan, bersahabat. Dibuka pintu rumah, nampaknya laki-laki ini, dia tutup lagi pintu rumah. Yang penting tak ada urusan denganmu. Wah Allah. Dia lihat rumahnya kayak kapal pecah. Tak berapa lama, dia lihat laki-laki ini taat, rajin ke masjid, berubah, senyum sapa. Dia pun heran. Dia bilang, apa yang berubah? Engkau, Masya Allah, Tabarakallah. Dia bilang, suatu malam aku ingin bagaimana? Memabuk, musim dingin, keluar dari rumah. Aku lihat ketika itu di tengah jalan ada anjing kecil kedinginan setengah mati, kelaparan. Ku ambil jas jaketku, ku selimuti dia. Uang yang kami ingin kuberikan minuman, kuberikan untuknya makanan. Dia makan, dia minum, ku tinggal dia. Aku pulang pagi hari yang bangun. Wallahi, hilang kecintaan narkoba, habis, tak ada lagi, hapus. Nih rahasia yang demen dengan maksiat. Antum lihat, cari kondisi mana orang sangat butuh, bantu. Ini pelacur, dia menurut Allah bukan begitu saja. Setelah dia berbuat kebaikan kepada anjing, dicabut Allah kecintaannya kepada zina. Allah ampuni dosa-dosa. Yang saya ingin ambil garis bawahi, ini adalah Islam. Ini yang radikal? Wallahi tidak. Nabi menyebutkan seorang perempuan, ya, mengurung kucing. Dia kurung, dia kunci, tak diberikan keluar, cari makan sendiri, dibiarkan mati kelaparan, masuk neraka. Wah, cuma sekalian, ini agama Islam. Betapa Rasulullah membawa rahmat bagi alam semesta. Dan Tuhan dalam agama Islam, Tuhan yang disifati dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam pasukan terjadi peperangan dengan kaum musyrikin. Dan ingat, setiap peperangan dalam Islam, peperangan dalam rangka apa? Membela orang-orang yang terzalimi, yang diharamkan, dipaksa, tak boleh mengikuti agama fitrah.
Kalau kita lihat sejarah para nabi, para rasul, siapa yang teroris? Musuh para rasul yang teroris, bukan para rasul. Kaum musyrikin yang menghalangi orang-orang beriman, siapa? Teroris. Subhanallah. Nabi memerangi orang-orang musyrikin karena mereka halangi dakwah, karena mereka paksa manusia menjadi hamba-hamba manusia. Subhanallah. Dan kalau kita melihat sejarah peperangan terhadap Islam, tujuannya bukan menumpahkan darah dan bukan memaksakan kehendak agama. Bahkan Allah tak pernah paksakan agama, karena telah nyata kebenaran dari kesesatan. Kata Allah SWT, la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Bayangkan betapa banyaknya penyimpangan. Itu sebagian orang-orang, subhanallah, yang terjebak dalam paham ISIS, orang tuanya dikafirkannya, tak mau membayar kepada khalifahnya, ditembak mati orang tuanya, anak pamannya, dianggap murtad, subhanallah, dianggap kafir. Islam tak pernah ajarkan radikalisme seperti ini. Nabi yang mulia tak pernah paksakan agama sampai kepada pamannya Abu Thalib. Tawarkan, subhanallah. Jihad bukan memaksakan kehendak agama, harus beragama Islam. Siapa yang ajarkan? Karena hidayah milik Allah. Subhanallah. Kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silakan pilih iman, yang mau silakan kafir. Tanggung risiko masing-masing. Ini petunjuk, ini kebenaran, ini Rasul, ini pedoman, ini Quran. Tegak hujah. Setelah itu silakan pilih. Jadi bukanlah jihad tujuan dalam Islam merupakan arah salah kaprah. Jihad membela kebenaran, Islam untuk kebenaran. Ketika ada yang menghalangi kebenaran, dinikmati orang-orang banyak, ditegakkan jihad. Dan bukan sembarang, ada syarat-syaratnya. Bukan sembarang kumpul-kumpul jihad, takbir, tak benar. Subhanallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah pahami jihad dalam Islam merupakan darah. Bahkan Rasulullah mengharamkan dalam jihad membunuh anak-anak, membunuh kaum wanita dalam satu peperangan. Jemaah sekalian, ada seorang perempuan terbunuh. Rasulullah marah besar. Kenapa perempuan ini terbunuh? Siapa yang membunuh? Mereka berkata, ya Rasulullah, dia ikut dalam berperang, ikut membantu. Maka Rasulullah bilang, yang tidak berperang jangan diganggu. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq mengutus pasukan-pasukan, Abu Bakar Siddiq buat rambu-rambu dalam berjihad. Jangan bunuh anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan ganggu orang yang sibuk beribadah atau di rumah ibadahnya. Biarkan mereka. Ini jihad dalam Islam. Kalau orang tak ada salah, tak ada angin, tak ada hujan, itu meledak. Ini jihad. Ya ilahi Rabbi, agama siapa yang kau bawa? Ini bukan agama Muhammad sallallahu Rabbi wa salamu alaihi. Allahu Akbar. Kau cari cita Islam, apalagi diekspos orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ini Islam. Allahu Akbar. Benar kata salah seorang yang mengatakan dalam ucapannya, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam, cahaya keindahannya terhalang dengan sikap kaum muslimin yang tak bersahabat. Kadang-kadang Islam di lembah, kaum muslimin di lembah lainnya. Ada seorang yang dia itu masuk Islam, yang mempelajari Islam di negerinya. Tertarik, dia pelajari agama-agama sampai kepada Islam. Dia pelajari Islam, masuk Islam. Dia berpindah kerja di salah satu negeri kaum muslimin. Dia lihat tingkah laku kaum muslimin, menipu, ya, muamalahnya jelek, kasar, ya, tak tepat waktu, tak tepat janji, macam-macam. Dia bilang, alhamdulillah, aku mengenal Islam sebelum mengenal mereka. Coba kita kenal orang Islam sebelum mengenal Islam. Ada orang Islam sok kuat. Subhanallah.
Ikhwati fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Jadi kembali kita kepada dalam Islam, jihad itu apa? Karena orang sembarang muter-muter jihad, tak tahu mana jihad. Subhanallah. Jihad menegakkan kalimat yang hak agar dapat disampaikan, diamalkan manusia. Tak ada boleh menghalangi. Itulah jihad. Subhanallah. Ketika dalam peperangan, Rasul tak pernah suruh perangi kontan. Tak ada. Dalam perang Khaybar, Rasulullah berikan panji kepada Ali. Ya Ali, perangi mereka. Ya Ali, sebelum kau perangi mereka, kau serukan kepada mereka 3 hal. Pertama, masuk Islam. Yang kedua, taat masuk Islam. Jangan ganggu Islam. Ya, tunduk pada Islam. Tak diganggu harta kalian, jiwa kalian tak diganggu. Aman, di bawah perlindungan kaum muslimin, hidup bebas di negeri kaum muslimin, tak diganggu, dijaga. Kalian dijaga, tak diganggu. Kalau kalian tetap membangkang, wahai para pemimpin-pemimpin kufar yang menghalangi rakyatnya memeluk agama fitrah, tak mau Islam, tak mau tunduk dengan jizyah, ngeyel tetap memberat, ingin memerangi kaum muslimin, baru yang ketiga perang mereka. Jadi tak ada paksaan dalam agama. Dan jihad bukan untuk memaksakan keyakinan agama. Saya mau tanya, Islam masuk ke negeri kita pakai pedang atau pakai parang? Jawab. Pakai pedang atau pakai parang atau pakai sabit? Tidak pedang, tidak parang, tidak sabit. Allah aman, tentram, damai. Pedagang-pedagang dari Hong Kong mau datang, dari Yaman datang, dari Jazirah datang, sehingga kemari berdagang membawa akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi. Tak ada perang, tak ada paksaan. Dalam agama Islam, orang terpesona dengan akhlak, budi pekertinya, santunnya. Wallahi, kalau kita amalkan Islam, sungguh Islam rahmat untuk alam semesta. Bagaimana seorang kafir? Orang kafir tak semua diperangi. Yang diperangi adalah yang memerangi kaum muslimin. Subhanallah, kafir bukan satu jenis. Orang kafir pun apalagi muslim punya hak-hak yang wajib ditunaikan. Jika dia kafir, tetangga dengan kita, dia punya hak tetangga sebagai tetangga. Harus hormati tetangganya. Nabi mengajarkan kita, tatkala salah seorang budak Yahudi, salah seorang anak pemuda Yahudi dalam keadaan sakit parah, sekarang datang Nabi membesuknya, mengunjunginya. Islam bukan agama radikal. Islam tak pernah kita serang agama orang, tak ada. Kecuali dalam jihad, itu pun bukan sembarang, ada sebab-sebabnya. Nabi ketika sampai di kota Madinah, jemaah sekalian, buat kesepakatan yang disebut dengan nama piagam Madinah. Dalam isinya, kami kaum muslimin bersekutu dengan Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, memelihara kota Madinah bersama, bertolong-tolongan bersama. Ini konsep negeri. Kalau salah, bahaya kita. Subhanallah. Ini Islam. Orang Islam dan orang non-Muslim tinggal bersama kaum muslimin aman. Ketika mereka benar-benar menerapkan Islam. Subhanallah. Karena Islam bukan agama perang, agama rahmat. Tadi kita katakan Tuhan Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam satu peperangan, Nabi melihat ada orang-orang yang bercerai-berai satu sama lain. Subhanallah. Tiba-tiba ada seorang perempuan lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, cari bayinya. Setelah letih mencari dapat bayinya, Nabi suruh sahabatnya, lihat ada dari dia bawa bayinya, dia peluk, dia cium, dia susukan. Kata Nabi, sahabat-sahabat, kira-kira ibu ini
tega nggak membakar anaknya? Dalam arti dicampakkan Nabi. Tega nggak? Mustahil Rasulullah. Tak mungkin ada ibu seperti itu. Ya cinta kepada Nabi. Kata Rasulullah, Allahu ahabbu bi'abdihi min hadhihi dunya. Biarkan tahu, pahami, Allah lebih sayang kepada kalian daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Ini Tuhan kita pengasih penyayang. Agama kita agama kasih sayang. Subhanallah. Ada agama yang mengklaim agama kasih sayang, tapi tidak tegak dengan kasih sayang. Christopher Columbus sampai ke benua Amerika. Apa yang dia buat? Dia habisi suku asli Amerika sana. Tak benar. Tidak ada agama Islam. Kalau banyak kalau kita perhatikan penjajahan terhadap kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Diperbudak oleh orang-orang kufar. Di Afrika sana, dibawa ke Spanyol, dibawa kemana-mana. Subhanallah. Sampai ada negeri kita yang dibawa oleh para penjajah kufar. Subhanallah, dijajah. Tak sampai ke Belanda sana, sampai di Amerika sana, benua Amerika. Namanya apa? Suriname. Di sana mereka ditempatkan. Banyaklah di sana orang Indonesia. Subhanallah. Orang Indonesia banyak di sana. Walaupun ketika itu belum ada yang namanya Indonesia. Masih Nusantara. Orang Jawa. Saya punya kawan-kawan di Madinah. Banyak orang Suriname. Kami kita tak ada beda. Cuma bedanya saya tak paham bahasa Jawa nih saya. Pikirannya kita semua orang Jawa. Bahasa dunia bahasa yang halus. Subhanallah. Kenapa? Nenek moyang mereka dibawa. Subhanallah. Kepada orang-orang Jawa sampai ke daerah Sumatera Timur. Perkebunan itu semua perkebunan tebu dan seterusnya. Yang karet. Orang-orang Jawa dipaksa penjajah dibawa ke sana. Subhanallah. Islam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan inilah syariatnya. Semua syariatnya rahmat. Perintah-perintahnya rahmat. Tak ada yang tak rahmat. Subhanallah. Bahkan dalam agama kita diajarkan wajib memenuhi hak Allah, hak manusia, hak dirinya. Subhanallah. Ini Islam agama rahmat. Yang hanya memenuhi hak Allah, tak memenuhi hak manusia, tidak masuk surga. Itu Islam tuh. Rasulullah SAW bertanya sama, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak sedekahnya. Tapi ya Rasulullah, mulutnya tak pernah berhenti. Bagaikan meriam, bagaikan senjata. Angka berapa? Angka berapa nulis? Angka berapa? Angka 47. Merepet, menggunjing, memfitnah, nyakiti tetangga. Kata Nabi, hiya finnar. Ini perempuan di neraka. Dengan lidah ganggu orang masuk neraka. Salat banyak minta ampun, tak peduli Allah. Itu hak manusia diabaikan, benarkan ke neraka. Hati-hati kita. Ini agama rahmat. Subhanallah. Allah mengajarkan kita untuk menghargai hak manusia. Tidak mengambil hak manusia. Tidak menumpahkan darah manusia. Tidak menyakiti manusia. Dalam pesan Nabi, ini Nabi kita Nabi Rahmat. Di Haji Wada, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan sekitar 10 sampai 15 ribu sahabat. Nabi bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kaum muslimin, ketahuilah
Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan diri kalian haram sesama kalian untuk ditumpahkan jika itu darah, untuk diambil jika itu harta, untuk digunjing, disakiti, difitnah jika kehormatan diri. Sebagaimana Allah haramkan hari kalian ini, bulan kalian ini, sebagaimana Allah haramkan hari kalian ini, tempat kalian ini, bulan kalian ini pada bulan haram. Ketika itu haji wada pada bulan haram, pada hari haji wada adalah hari yang haram. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang menyebarkan rahmat, bahkan Rasulullah suruh pegang amanah. Subhanallah. Jangan sampai diabaikan meski kepada orang kafir. Antum tahu kenapa Ali terlambat hijrah? Jawabannya, kata Rasul, hai Ali, di rumah kita ini banyak amanah orang menitipkan di sini. Nabi itu dicintai orang sepanjang masa, meski mereka benci kepada Nabi sebagai pembawa agama, mereka cinta kepada akhlak Nabi. Kata Nabi, hai Ali, titipan-titipan orang ini tolong kau kembalikan sebelum ini selesai kepada pemiliknya. Jangan kau hijrah. Amanah. Amanah. Suatu ketika Hudzaifah dan bapaknya Yaman, setelah Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, Rasulullah berangkat dalam perang Badar. Subhanallah. Hudzaifah bin Yaman, orang-orang musyrik mau keluar memerangi Rasul dalam perang Badar. Hudzaifah dan ayahnya Yaman kedua-duanya telah masuk Islam, ditangkap oleh orang Quraisy. Kata Quraisy, mau kemana? Mau pulang, mau pulang ke kota Madinah. Kalian kami tangkap, apa pasal? Dan ikut agama Muhammad. Kalau kalian mau kami lepaskan, boleh pulang Madinah, tapi bersumpah janji jangan ikut Muhammad yang akan memerangi kami. Setuju? Setuju. Pulang mereka sampai kota Madinah. Setelah tiba di Madinah, berpikir-pikir Hudzaifah, Nabi berperang kita di sini. Tak iya ini. Ayo pergi kita ya. Berangkat dua-duanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin berperang bersama Anda. Bagaimana bisamu? Tapi ya Rasulullah, aku jumpa dengan orang-orang Quraisy. Mereka menahan aku dengan ayat. Bagaimana kau lepas? Mereka lepas dengan janji tidak ikut berperang. Kalau begitu, kau tepati janjimu. Pergi kau sana pulang. Allah cukupkan kami tanpa dengan engkau berdua. Amanah. Ini Islam nih. Subhanallah. Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh Islam menunjuk tingginya amanah. Hak manusia untuk dijaga. Tadi saya katakan 3 hal yang harus dijaga: hak Allah, hak manusia, dan hak diri sendiri. Subhanallah. Andai kata dia baik kepada manusia, menjaga hak manusia, tak pernah hutang kecuali bayar, tak pernah curi orang, tak pernah ganggu orang, tak pernah zalimi orang, dipuji satu kampung manusia, tapi tak menunaikan hak Allah, tak mau tunduk sholat, tak mau tunduk sujud, tak mau menahan diri puasa. Orang puasa dia buka, orang sholat dia tak sholat. Orang ini memenuhi hak manusia tapi tak memenuhi Allah. Masuk surga atau enggak? Masuk neraka. Kecuali jika dirahmati Allah SWT. Allahu Akbar. Allah mengatakan dalam Quran tentang orang-orang yang dibakar di neraka sakar. Masa mereka pun sakar? Kenapa akan dicampakkan ke neraka sakar? Mereka berkata, lam naku minal musallin, karena kami belum tak sholat. Ini Islam. Seimbang, hak Allah jaga, hak manusia jaga. Rasulullah mengatakan, yughfaru li syahidi kulla syai'in. Orang mati syahid membela agamanya diampuni semua dosanya. Nabi terdiam. Datang Jibril bisikan ke dalam dada Nabi. Setelah itu kata Nabi, Jibril datang kepada kita bisikan, mengecualikan semua syahid akan diampuni dosanya, illa dain, kecuali hutang tak ada berdosa. Hati kita. Subhanallah. Jadi bagaimana kita berpikir melupakan darah orang? Hutang saja wajib dibayar kalau masuk surga. Walaupun kita mati
mati syahid membela agama Allah, punya utang, tak masuk surga. Karena hak manusia nyangkut. Subhanallah. Ini Islam, agama keselarasan, keadilan, penuhi Allah, penuhi hak manusia. Manusia itu siapa? Di luar dirimu, istrimu, penuhi haknya. Azan. Subhanallah. Kadang-kadang ada suami tak penuhi hak istri, tak masuk surga. Istri dibiarkan tak kasih nafkah segala macam. Istri tempeleng, tak pernah diarahkan ke surga, tak disuruh berjilbab, tak disuruh sholat, tak bisa selamat. Hak istrinya tak diabaikan, tak ditunaikan. Kadang hak orang tua tak ditunaikan. Durhaka sama orang tua. Islam tak mengajarkan demikian. Salah seorang bertanya kepada seorang sahabat Nabi. Dia katakan, wahai sahabat Nabi Ibnu Abbas, saya tidak kenal. Ada seorang ibu digendong oleh anaknya ketika tawaf. Kira-kira anak seperti ini yang menggendong ibunya ketika tawaf, apakah bisa dengannya dia mengganti segala jasa ibunya? Kata Ibnu Abbas, wallahi tak dapat dia ganti jasa ibunya. Apa yang diperbuat tak akan pernah secuil sama dengan erangan ibunya ketika memainkan dirinya. Ini Islam. Dari hak tetangga, hak ibu, hak istri. Ibu-ibu, hak suami pun beribu lah. Ini suami mau kawin lagi, potong-potong. Ya, hak suami tak dihormati, hak suami. Berikan hak. Suatu ketika, subhanallah, datanglah sahabat Nabi, ya Salman, ke rumah Abu Dzar, ke rumah Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, didapati Abu Darda istrinya rambutnya kusut masai, bajunya tak oke. Mungkin ketika itu masih belum diwajibkan hijab. Allahu a'lam. Dibilang sama Salman, Abu Darda, kok kayak gini penampilanmu? Yang baik lah di hadapan suami. Kau tahu Salman, itu suamiku Abu Darda itu, dia begitu tak lagi cinta padamu. Dia begitu taat sholat menyembah Allah. Dia tak mau lagi dunia ini. Untuk apa pusing-pusing berdandan-dandan? Dia tak lagi sentuh-sentuh diriku. Dia sibuk dengan ibadahnya. Subhanallah, kata Salman, pakai lagi perhiasan yang baik, berpenampilan yang baik. Cemana lah Salman? Itu abang itu tak peduli sama aku lagi. Jemaah sekalian, Salman sibuk, ya, dijamu sama Abu Darda. Makan Salman, kau makanlah sama-sama kita. Tidak, aku puasa. Kau makan, kalau kau tak makan, tak aku makan. Buka kau. Saya buka puasa. Buka dia. Setelah buka malam hari, setelah Isya, baru selesai Isya, langsung bertanggal sholat. Mau ngapain kau? Sholat. Jangan. Tidur. Apalah Salman ini semua salah hari ini. Nanti kau sholat jangan. Tengah malam bangun, jangan sholat. Tidur. Ketika malam mau berakhir, sepertiga malam, Salman datang. Abu Darda, sekarang aku sholat. Pagi harinya cepat-cepat datang lagi. Ya Rasulullah, semalaman ini aku tak enak aku rasa. Salman datang tak apa aja datanya. Semua diprotesnya, istriku protesnya, aku sholat pun diprotesnya, aku puasa. Apa rupanya diceritakan semua. Kata Rasulullah, Abu Darda, sadaqah Salman itu benar. Segala sesuatu itu punya hak. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Tuhanmu itu punya hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak. Kita ini punya hak untuk tidur, istirahat. Kita bukan robot, kita bukan malaikat. Wa li zawjika 'alaika haqq, wa li ahlika 'alaika haqq. Wargamu punya hak. Wa ati kulli haqqin haqqan. Berikan semua hak. Ini Islam. Semua ada dalam Islam. Subhanallah. Bahkan dalam sebagian pemerintahan pada pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang tua yang kemana-mana telah tua renta membungkuk, sibuk bekerja serabutan. Udah tua renta ini, kenapa kau sibuk bekerja? Amin mukminin, cemana tidak, aku membutuhkan uang untuk bayar pajak. Enggak, engkau bebaskan daripada pajak. Islam, Allahu Akbar.
Islam apa yang tak diperhatikan? Suatu ketika Umar bin Khattab jalan di malam-malam, subhanallah, dia mendengar suara bayi tak mau diam. Dia ketuk pintu, assalamualaikum. Keluar ketika ibunya. Kenapa anakmu menangis? Kau berilah susu. Aku malam ini ku sapi anakku. Aku ingin putuskan susu. Kenapa kau putuskan? Berapa bulan dia? Baru sekian bulan, 3 bulan. 3 bulan kau sapi. Bagaimana tidak? Dia nggak tahu nih Umar bin Minin. Bagaimana tidak? Kalau andai kata dia ku sapi, barulah dapat bantuan daripada Amirul Umar. Bantuan akan diberikan kepada anak-anak yang telah disapi oleh ibunya. Kalau andai kata masih disusui, tak ada turun bantuan. Ku sapi dia supaya dapat bantuan. Kata oleh Allah, sungguh aku jadi hamba-hamba. Besok pagi semua anak dijamin sampai 2 tahun. Silakan semua mereka dapat santunan dari negara. Umar bin Khattab. Ini Islam. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, mana yang namanya Islam agama radikal itu di mana dapatnya? Kalau andai kata ada perlakuan orang Islam yang radikal, tuh orang Islam tak tahu Islam yang sebenarnya. Subhanallah. Islam sebenarnya Allah begitu indah. Disuruh kita bertawadu kepada sama orang-orang beriman. Bahkan Allah perintahkan Nabi-Nya bertawadu, merendahkan diri. Islam melarang kita sombong, melarang kita hasad. Inilah agama yang disebut orang-orang tak tahu agama radikal. Allah, sungguh besar dusta mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan Islam bukan radikal. Bangun sisanya. Masuk Isya. Ya, setelah Isya saya beri waktu 10 menit saja untuk bertanya dengan kertas. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Malam ini kan harus berangkat ke Medan dan saya harus mengejar penerbangan. Setelah Isya siapkan tidak sekarang soal, saya akan pilih, saya hanya baca sampai menjawab sekitar 10 menit saja. Mohon maaf. InsyaAllah kita berjumpa di masa-masa lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dan kita berwaktu 10 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada lebih cepat ataupun kita memang antum lagi mendalami kajian, menikmatinya, berpikir-pikir, menunggu, tak ada soal. Silakan. Untuk anggota TNI tak usah ada kertas, langsung ditanya. Khusus. Silakan. Selainnya pakai kertas. Betul. Bolehkah kita pergi berjihad ke tempat-tempat atau negara-negara di mana kaum muslimin zalimi? Tentunya, ya, untuk berjihad di negeri lain jika memang itu jihad syar'i, memang jihad yang syar'i. Maksud syar'i jihad yang sesuai dengan panduan Islam. Tidak boleh tanpa izin dari pemerintah kita. Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya dan para pemimpin kalian. Wajib kita taati. Dan Allah bukakan kepada kita pintu jihad yang banyak, bukan satu saja. Andai kata memang negeri tersebut terzalimi, terintimidasi, diteror, kita punya jihad yang lain, di antaranya jihad dengan harta. Kata Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Dengan harta kita, apalagi jihad dengan fisik. Nanti suruh lari 10 kilo dan megah-megah. Suruh bawa AK, nembak, patah langsung. Butuh persiapan, kemudian butuh pemahaman tempat, bahasa,
Nanti antum jihad ke negeri Arab, tak pandai bahasa Arab, taunya Arab maklum. Jadi, ya umpan senjata tak paham mana musuh mana kawan, disuruh tembak tak ditembaknya, disuruh jangan tembak ditembaknya. Kemudian jihad seperti ini namanya fardu kifayah untuk syarat-syarat, ridho orang tua. Orang tua tadi itu tak boleh. Dari pemimpin ya negara bilang jangan. Negara beri contohnya. Orang tua bilang jangan, tak boleh. Jihad seperti ini, kadang-kadang orang mau berjihad karena udah banyak kali utang. Kiri kanan utang. Mestinya banyak kali utang, hati aja lah. Tak diterima kau sebagai ahli surga kalau kau mati membawa utang. Jangan cepatlah selamat berjihad. Silakan Ahmad TNI. Satu orang utusan bertanya, tanya aja berdiri tanya, nggak ada suruh lagi antum. Tanya di otak antum yang ada muskil. Silakan. Ustaz, apakah kita berdosa jika tidak membolehkan binatang peliharaan kita untuk menyalurkan birahinya karena takut binatang tersebut beranak? Tidak berdosa. Sebagian binatang memang Allah peruntukkan untuk manusia. Ada yang suaranya untuk manusia, burung. Ya, kemudian burung kita kasih sangkar, boleh. Kesian Ustaz disangkar-sangkarin. Tak mengapa, diciptakan dia untuk kita. Yang penting dikasih. Apa dalil Ustaz? Bentar-bentar boleh tak boleh. Apa dalilnya? Ada. Suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Anas. Anas punya adik kecil namanya Abu Umair. Ketika masuk adiknya Anas nangis-nangis. Ya Abu Umair, madza fa'alan Nugair? Abu Umair, kenapa kau nangis? Kau sedih ya? Burungku kenapa? Ya Rasulullah, burungku mati. Sabar, nanti diganti. Berarti si Abu Umair melihara burung. Boleh melihara burung? Boleh, yang penting burung kita beli, bukan burung orang. Mentang-mentang orang punya burung cantik suara, boleh kok kata Ustazku dipelihara burung orang. Itu masalah. Jadi semana Ustaz, dia kan gak kawin, tak mengapa. Yang tak boleh antum harus kawin. Subhanallah. Itu ayam-ayam tak kawin tersembelih untuk kita. Subhanallah. Seluruh yang Allah ciptakan itu untuk kita. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Semua makhluk untuk kita. Tonton, matahari terbit untuk kita. Bulan rembulan terbit untuk kita. Angin Allah ciptakan untuk kita. Binatang-binatang ternak yang begitu tinggi, unta, Allah cabut daripada mereka akal agar tunduk kepada kita. Anak kecil ingusan dari unta, tingginya minta ampun 2 meter, patuh. Coba andai kata unta berakal seperti kita, kalau anak juga pun disepakan, mati kita. Subhanallah, ini hikmahnya untuk kita semua. Jadi cuma Ustaz tak aku kawinkan boleh. Yang penting anakmu mau kawin kau kawinkan daripada nanti kawin sendiri. Nah itu dia. Ini tentang masalah nikah lagi nih. Ustaz bagaimana? Baru tadi kita tentang radikal ya. Nikah juga yang paling paten. Ustaz, bagaimana hukum seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya menjadi wali, namun dia tidak rutin sholat 5 waktu berjamaah masjid, sedangkan hukum sholat berjamaah wajib? Apakah pernikahannya sah? Sah. Bahkan walinya itu, andai kata orang kafir pun sah pernikahannya. Bagaimana contohnya? Walinya Nasara, anak putrinya masuk Islam, nikah sama orang Islam. Siapa jadi wali? Bapaknya. Sah. Tak disyaratkan menjadi wali harus beriman.
Tak ada syaratnya. Yang disyaratkan orang Islam laki-laki harus menikah dengan perempuan muslimah. Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan perempuan Alkitab? Boleh. Perempuan yang ahli kitab, Nasara, Yahudi, boleh kita nikahi. Siapa bilang Ustaz? Allah. Kata Allah, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina qablahum. Kalian boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari kaum mukminat, boleh menikahi perempuan yang baik-baik dari perempuan ahli kitab sebelum kalian. Yang itu pada mereka kitab, Yahudi dan Nasara. Boleh. Beda agama, boleh menurut kebanyakan ulama. Dalam catatan, laki-lakinya muslim. Kalau anda kata terbalik, Ustaz, laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, tidak boleh. Baik dia Nasara, Yahudi, apalagi musyrikun paganis. Subhanallah. Intinya saya ingin beritahukan, wali tidak disyaratkan harus muslim. Pernikahan sah. Yang tak sah adalah menikahkan seseorang yang dia bukan walinya, imam masjid. Imam masjid bukan menikahkan orang. Imam masjid sholat, menjadi pemimpin sholat. Yang menikahkan perempuan walinya atau yang ditunjuk oleh wali sebagai wakil, perwakilan, atau penguasa yang sah ditunjuk untuk itu, KUA. Hati-hati antum, jangan mudah nikahkan orang. Harus walinya. Ini kadang ya, gampang-gampangnya. Itu ada Pak Imam aja kita tuh, Ustaz Epang jadi imam tuh, kita minta supaya dinikahkan kita. Jangan, tak boleh. Ya, Ustaz, batas mana yang taat pemimpin? Batas dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Selain itu wajib. Pernah suatu ketika peperangan, dan ini penutup supaya tak ada lagi soal. Ada sahabat Nabi ditunjuk sebagai pemimpin pasukan peleton berangkat untuk berperang. Mereka buat pemimpinnya kesal, komandannya kesal. Akhirnya kata komandannya, ingat pesan Nabi, ingat apa? Patuh pada pemimpin. Sekarang kumpulkan banyak-banyak kayu ranting-ranting. Siap? Marah dia ini. Tumpukan, udah bakar, tumbahkan. Dah siap, tunggu perintah berikutnya. Siap. Sekarang satu-satu masuk ke api. Cuman gitu, masuk nggak ini? Kita masuk ini. Disuruh Rasulullah patuh pemimpin, suruh masuk kita. Yang paling muda ini paling cerdas. Wahai para sahabat-sahabat, tunggu dulu. Kita ini masuk Islam supaya lari daripada api neraka. Ke api pula kita datang. Tak mau aku. Cerdas dia. Pulang mereka ke sana. Ya Nabi, kami disuruh masuk api. Kata Nabi, kau akan patuhi masuk api selama-lamanya. Dibakar sana. Subhanallah. La ta'ata li ma'rufin li makhluqin. Tak boleh taat pada makhluk fi maksiatil khaliq, jika memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Komandan jika suruh, ya, pemimpin jika suruh masyarakat rakyat perkara yang bertentangan agama, tak boleh diikuti. Orang tua suruh anaknya murtad, tak boleh diikuti. Suami, mohon maaf lahir batin, disuruh suami istrinya pergi beli rokok, haram dipatuhi. Mau sebagai penutup supaya teringat. Bang, kata Ustaz haram. Bukan Ustaz mengatakan haram, Allah. Mana dasar Ustaz? Apa di dalam Quran ada rokok? Ada. Semua yang merusak ada dalam Quran, dilarang. Subhanallah. Wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Dia mengharamkan untuk yang keji-keji. Kira-kira anak kecil baru bayi, anak-anak bayi 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, antum rela untuk kasih rokok anak antum? Mana ini bergizi nih, makan ini. Rela? Tak
mau. Subhanallah. Apalagi kata dokter, berbahaya. Subhanallah. Merokok dapat. Merokok dapat menyebabkan gangguan impotensi, kanker, macam-macam. Kata yang nakal, itu kan merokok dapat, Ustaz. Kalau merokok meninggal. Sekarang lebih kejam, merokok membunuhmu. Jadi kenapa kau tak mau, Dek? Ya bang, maaflah, Allah tak izinkan. Dari mana dasarnya? Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan akan sering bertolong-tolongan dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang ma'ruf, dan jangan bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan melampaui batas. Apa melampaui batas? Mohon maaf lahir batin tak terpatuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.